Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat banyak sekali hal yang terjadi selama 24 jam terakhir yang membuat market bergerak volatile. Bitcoin masih tetap berjuang untuk dapat mempertahankan area lower trend line yang telah kita bahas di video kemarin. Kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana updates-nya in terms of price action, diikuti beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,26 triliun dolar atau turun sekitar 0,48%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya akan lakukan update dulu seperti biasa untuk kompetisi trading bersama dengan Mantex yang bakalan berakhir di tanggal 30 Juni ini. Dan per hari ini, user ID 704744279 itu masih berada di peringkat pertama, cukup kokoh karena jaraknya cukup jauh dengan peringkat kedua. Tetapi yang cukup sengit itu adalah yang memperebutkan juara kedua dan juara ketiga. Ada 4 user ID yang memiliki volume yang dekat banget dan masih tentunya berkesempatan cukup besar untuk menjadi juara kedua. Atau bahkan kalau kalian masih niat menjadi juara pertama, saya rasa pun itu belum terlalu jauh gitu ya. Dan ingat bahwa setiap dari teman-teman yang berhasil hit ke certain volume, seperti contohnya 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, dan 15 juta, itu juga akan ada hadiah tambahan berupa produk. Seperti cash 1,5 juta rupiah, iPad 10, iPhone 16, MacBook Air M4, dan juga Asus ROG Strix G16. Yang akan pasti mendapatkan hadiah itu adalah yang di top 10 tentunya, di mana kita akan melihat ada pembagian sebesar 25% ke juara pertama, 20% ke juara kedua, 15% ke juara ketiga, juara keempat dapat 10%, 5-10 masing-masing 5%. Sedangkan sisanya di luar top 10 akan dipilih 10 orang secara random untuk diberikan sisa 20% prize poolnya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk ikutan juga, bisa aja langsung ke daftar dulu ke Marjex, linknya sudah ada di kolom description, dan kalian bisa start untuk farming volume dari sana. Oke? Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat bahwa market masih berada dalam keadaan yang sangat volatile dan seperti yang mungkin juga sudah teman-teman ketahui, interest rate decision itu pada akhirnya sesuai dengan ekspektasi kita masih stay di angka 4,5%. Which is tentunya sesuatu yang sudah di-expect oleh market dan tidak menghasilkan volatility yang terlalu ekstrim ketika hal tersebut diumumkan. Barulah kita melihat ada volatility yang lumayan ketika FOMC press conference terjadi. Di sana juga secara overall sebenarnya ada mixed signal ya menurut saya diberikan oleh Kakek Powell. Ada beberapa kalimat yang disampaikan itu menurut saya cukup baik atau dovish, tapi ada beberapa juga yang tidak terlalu baik. Di antaranya adalah masih soal peringatan akan adanya potensi inflasi yang kembali mengalami kenaikan, tidak hanya diakibatkan oleh tariff war yang mungkin sampai dengan saat ini dilupakan tapi masih terjadi, tapi di sisi yang lain juga tentunya persoalan perang Iran dan juga Israel yang berpotensi membawa harga minyak dunia untuk mengalami peningkatan yang luar biasa yang ujung-ujungnya end produknya itu adalah menghasilkan inflasi juga. Jadi itulah kenapa diingatkan oleh Kakek Powell bahwa kita tidak boleh lengah gitu ya, dan masih harus tetap mempertimbangkan resiko akan adanya inflasi dalam beberapa waktu ke depan. Itu satu-satunya yang menurut saya statementnya cukup negatif, tapi sisanya secara overall menurut saya oke-oke aja. Nah, berikutnya kita juga harus tentunya melakukan update teman-teman tentang bagaimana kondisi Iran dan juga Israel per hari ini. Unfortunately, sampai dengan saat ini belum ada deeskalasi yang terjadi, yang ada justru eskalasi. Karena sepertinya US juga bersiap untuk melakukan penyerangan ke Iran. Meskipun ini tentunya masih adalah sekedar rencana, belum benar-benar dilakukan, dan masih ada potensi bahwa hal ini bisa dicegah apabila Iran bersedia untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan. Tetapi hal tersebut
belum terjadi sampai dengan saat ini, jadi kita harus melihat bagaimana perkembangannya selama beberapa hari ke depan. Apakah pada akhirnya Iran akan menyetujui untuk bernegosiasi, ataukah senario terburuknya ya Amerika Serikat ikutan untuk membantu Israel dalam menyerang Iran. Kalau itu yang terjadi, ya itu sudah pasti kita kategorikan sebagai eskalasi ya. Dan belum lagi kalau kita menghitung misalnya Iran juga meminta bantuan kepada para sekutunya yang ujung-ujungnya akan bisa membuat banyak negara untuk involve ke dalam perang ini. Yang tentunya mungkin bisa kita kategorikan sebagai perang dunia ketiga. Tapi yang lebih daripada itu, yang sangat dikhawatirkan adalah jika ada perang nuklir yang terjadi. Itu yang mungkin lebih mengkhawatirkan lagi, yang meskipun sampai dengan saat ini mungkin persentasenya nggak terlalu besar. Tapi kita harapkan bahwa ini segera bisa berlalu, supaya tidak lagi ada korban berjatuhan, terutama di Israel dan juga Iran. Karena kebanyakan yang menjadi korban itu sebenarnya orang-orang yang tidak mengerti, teman-teman. Orang-orang biasa, masyarakat-masyarakat awam yang cuma pengen hidup tentram, damai seperti kita-kita yang berada di Indonesia. Tapi karena adanya perang yang terjadi di sana, mereka harus menanggung akibatnya dan sudah cukup banyak yang menjadi korban, sudah ratusan setahu saya, dan kita harapkan ini segera bisa resolve. Oke? Tetapi meskipun ada tentunya berbagai FUD yang bertebaran di mana-mana membuat market sekarang berada dalam keadaan volatile. Kalau kita bahas secara spesifik untuk Bitcoin sendiri, menariknya spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu terus menghasilkan inflow. Data yang terbaru menunjukkan bahwa BlackRock kembali mendapatkan inflow sebesar 2.680 Bitcoin. Dan Fidelity yang beberapa hari terakhir sebenarnya cenderung kebanyakan mendapatkan outflow ya, tapi hari ini juga ikutan membeli sebesar 1.005 Bitcoin. Tapi ingat teman-teman, setelah adanya berbagai masalah yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, apakah itu persoalan tarif war, apakah itu persoalan policy dari The Fed, apakah itu persoalan perang Rusia-Ukraine, perang Iran-Israel, tapi Bitcoin, kalau kita ukur performanya dari kurang lebih anggap hampir 2 tahun terakhir, gitu ya, itu telah mengalami kenaikan sebesar 625% dari kurang lebih kita lihat Januari 2023 hingga dengan sekarang. Jadi tidak bisa dipungkiri Bitcoin itu berada di bull market. Kalau kita zoom out ke time frame yang besar, tidak ada yang bisa berargumen soal itu. Tapi sekarang mulai muncul orang-orang yang beranggapan bahwa kita sudah berada di top bull market dan bersiap untuk kembali masuk ke bear market. Dan semakin kesini, semakin banyak orang yang percaya akan senario tersebut. Kenapa? Ya karena alasan bahwa selain daripada price action yang mungkin berpotensi membentuk namanya double top, di sisi yang lain juga kita melihat dari segi geopolitik, perekonomian global itu sebenarnya juga tidak mendukung menurut mereka bagi Bitcoin untuk bisa melanjutkan kenaikan dari sini. Tapi saya pribadi, mungkin bisa aja saya totally wrong, bisa aja saya yang salah banget. Tapi saya secara pribadi belum berada di kubu yang merasa bahwa kita telah berada di top bull market kali ini. Kalau dikatakan sudah dekat, saya mungkin lebih setuju ya dengan statement itu. Tapi kalau misalnya kita sudah di top sekarang, saya mungkin masih mengatakan saya kurang setuju. Ya, salah satunya adalah diakibatkan dari segi price action pun saya tidak menemukan ada indikasi yang terlalu kuat untuk menyatakan bahwa kita telah berada di top bull market, apalagi kita membentuk yang namanya double top. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Perlu teman-teman ingat ya, yang namanya double top itu adalah validasinya ketika kita breakdown di bawah neckline. Neckline yang terbentuk di sini, ini di tengah, ketika kita break di bawah neckline tersebut, itulah validasi dari yang namanya double top. Sama juga double bottom. Ketika kita mendapatkan ada potensi double bottom di sini, double bottom tersebut belum akan valid ketika neckline-nya belum berhasil ditembus. Kalau kita bicara soal senario Bitcoin sekarang, dan kalian beranggapan bahwa ini adalah double top-nya, gitu ya, ini top pertama, ini top keduanya, maka untuk memvalidasi double top tersebut, kita wajib breakdown di kurang lebih area $77.000. Itu baru valid bahwa kita telah mendapatkan double top.
Tapi apakah salah gitu ya kalau orang-orang mengatakan bahwa ini ada potensi menjadi double top? Tentunya tidak. Tapi itu masih sekedar potensi, teman-teman. Masih terlalu prematur bagi kita untuk menyatakan bahwa ini telah valid menjadi double top. Sama contohnya dengan kalau teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di sini, inilah baru double top yang valid. Kita mendapatkan top pertama di sini, top kedua di sini. Validasi untuk double topnya di sebelah mana? Ketika kita breakdown di bawah area neckline di sini. Itulah ketika kita kembali breakdown, retest dari neckline dan lanjut sell off. Tapi untuk sekarang, hal tersebut masih jauh, teman-teman. Oke, masih jauh banget kita untuk mengatakan bahwa ini adalah double top. Validasinya masih belum ada menurut saya. Sama aja kalau teman-teman lihat contohnya di sini gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi contoh salah satunya. Kalau teman-teman mengatakan ini adalah double top, mungkin karena ada rejection yang terjadi di sekitaran area ini. Kalau dikatakan ada potensi jadi double top, benar. Tetapi apakah double topnya tervalidasi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena untuk memvalidasi double topnya di sini, breakdown di bawah neckline itu diperlukan. Oke, jadi sekali lagi, kalau bagi saya double topnya itu belum valid sampai dengan saat ini. Tapi apakah berarti garansi kita tidak akan mendapatkan pullback dari sini? Bukan itu yang mau saya sampaikan, tetapi kalau dikatakan kita masuk ke bear market, saya mungkin masih kurang setuju. Apalagi dengan alasan bahwa kita membentuk yang namanya double top. Oke, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas bahwa Bitcoin itu struggling, teman-teman. Sedang berjuang nih sekarang untuk mencoba mempertahankan area lower trend line yang terbentuk di sini. Oke. Ini adalah potensi pembentukan symmetrical triangle kalau kalian perhatikan. Semakin banyak sentuhannya, semakin valid pattern tersebut. Dan untuk sementara waktu kita mendapatkan dua tes di upper trend line atau bisa kalian katakan 3 di sini dan juga kurang lebih 3 tes di lower trend line-nya atau 3 touch, bebas yang mana aja. Dan saya sampaikan, kita mau melihat Bitcoin untuk tetap mampu mempertahankan area 104.000 supaya kita bisa stay dan mengatakan bahwa masih ada potensi kita akan mendapatkan rebound dari sini menuju ke area upper trend line. Tapi karena kita tahu 24 jam terakhir itu terdapat banyak sekali hal yang bisa membuat market itu termanipulasi. Salah satunya adalah FOMC, Fed Interest Rate Decision, dan juga Fed Press Conference. Hal itulah yang dimanfaatkan kemungkinan oleh market maker untuk kemudian mencoba memancing orang-orang untuk short ketika kita breakdown di bawah area 104.000 di sini. Oke, itu saya sampaikan di video kemarin merupakan validasi untuk menyatakan bahwa ada potensi kita memang akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam menuju ke area 100.000 dolar. Tetapi menariknya, candle berikutnya di 4 hour kita langsung kembali berhasil reclaim di atas area lower trend line di sini, yang berpotensi menjadikan apa yang kita lihat di sini sebagai sebuah fake out. Oke, which is menurut saya adalah good sign gitu ya, bahwa kita melihat buyers masih tetap mampu untuk mempertahankan area lower trend line di sini, terlebih di area 104.000. Sekali lagi, outlook-nya masih tetap sama bagi saya, teman-teman. 104.000 masih tetap akan menjadi key level yang harus dipertahankan oleh Bitcoin jika kita ingin tetap mendapatkan rally dari sini. So far, kalau kita lihat dari segi pattern-nya sendiri, ada potensi. Nah, ini ada potensi pembentukan double bottom. Bottom pertamanya di sini, bottom keduanya di sebelah sini. Tapi sesuai dengan apa yang kita sudah jelaskan barusan, double bottom ini, teman-teman, itu baru sekedar asumsi. Validasinya di sebelah mana? Validasinya adalah ketika kita berhasil breakout di atas neckline yang tercipta di sini. Jika itu yang kita lihat terjadi, maka ada potensi kita memang akan melihat Bitcoin untuk kembali mendapatkan rally yang lumayan signifikan. Minimum, menurut saya akan kembali nge-retest ke area resistance terdekat di 106 ribuan roughly. Kemudian setelahnya kita akan nge-retest ke area trendline yang kemungkinan akan di kurang lebih 107.800 sampai 108.000. Kalau itu berhasil kita breakout, kita akan ketemu dengan area trendline besarnya lagi di kurang lebih area 109.000. Tapi itu dengan catatan
bahwa kita akan berhasil untuk breakout di atas area double bottom di sini. Dan itu mungkin bisa menjadi salah satu setup yang teman-teman manfaatkan atau saya akan manfaatkan ketika nanti misalnya terjadi. Ketika breakout, saya akan tunggu retestnya, itu mungkin akan menjadi entry bagi saya untuk menargetkan minimal ke area trendline yang sudah tadi saya sebutkan. Berarti kok, sekarang saya sudah boleh langsung tekan tombol buy ya? Nah, itu yang mungkin sudah ada di benak teman-teman semua sekarang. Dan jawabannya tidak, teman. Sekali lagi, kita wajib menunggu validasinya sebelum pada akhirnya kita start untuk masuk. Kenapa tidak boleh kita masuk sekarang padahal ada potensi pembentukan double bottom? Karena kalian berpotensi untuk dimanipulasi seperti ini. Ini juga adalah potensi double bottom, teman-teman. Tetapi pada akhirnya kita tidak berhasil untuk breakout di atas neckline-nya. Ujung-ujungnya apa? Kita justru lanjut sell off. Nah, untuk menghindari hal ini, oke, maka yang perlu kita tunggu adalah breakout di atas neckline-nya dulu. Sebelum teman-teman pada akhirnya start untuk jump in. Dari sana juga biasanya risk to reward ratio-nya bakalan jauh lebih baik. Oke, kita ambil contoh sederhananya saja supaya teman-teman memahami kenapa kita harus menunggu konfirmasinya dulu. Selain secara teori memang double bottom ini baru akan tervalidasi ketika kita breakout di atas neckline, di sisi yang lain dalam perspektif risk to reward ratio ini juga akan membantu. Kalau misalnya teman-teman menunggu breakout dan retestnya, katakanlah kalian masuk di kurang lebih area ini dan kalian memprotek diri kalian di bawah area low terakhir, misalnya nih pembentukan harganya seperti ini ya, kita asumsi pembentukan harganya seperti ini. Nah, teman-teman masuk di sini, ya kan, dan memprotek diri kalian di area sedikit di bawah low terakhirnya, katakanlah seperti itu. Anggapan kalian di sini lah ya, kalian protek diri kalian, dan hanya dengan nyampe ke kurang lebih area 107.000 di sini, kalian akan mendapatkan RR sebesar 2:1. Oke? Itu adalah senario pertama kalau kalian menunggu validasinya. Nah, senario yang kedua, kalau teman-teman misalnya langsung masuk di sini katakanlah, dan kalian misalnya memprotek diri kalian di bawah area low terakhir, karena kalian tidak menunggu validasi dari double bottomnya, tapi kalian langsung masuk misalnya, maka di sini kalian bisa ukur RR-nya dengan target yang sama, itu hanya kurang lebih 1,4:1. Jadi dari segi RR pun tidak akan terlalu memadai, dan dari segi teori juga sebenarnya salah kalau teman-teman masuk tanpa ada validasinya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini bukan call bagi teman-teman untuk masuk ke Bitcoin, bukan itu, tapi saya cuma menyampaikan apa yang akan saya lakukan jika senario A, B, C yang terjadi. Jika senario pertama yang saya sampaikan yaitu adalah validasi dari double bottom ini saya dapatkan, maka itu akan menjadi potensi bagi saya untuk mencari long setup. Tetapi kalau misalnya yang kita lihat berikutnya justru adalah kita lanjut sell off dari sini, dan Bitcoin pada akhirnya memang berhasil untuk clear di bawah area 104.000, teman-teman. Di kurang lebih area ini. Oke. Kita closing, and then kita start mendapatkan bearish continuation pattern di time frame kecil. Ini justru akan menjadi short setup bagi saya. Menargetkan ke minimal area 100.000, atau bahkan kita kali ini bisa jebol di bawah area tersebut, nyampe lagi kurang lebih area ke 99 atau bahkan $98.000. Oke, jadi setup berikutnya atau peluang berikutnya akan bergantung kepada bagaimana price action Bitcoin selama beberapa jam ke depan. Semoga itu bisa membantu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.